Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 66.099 orang narapidana mendapatkan remisi khusus 1 atau pengurangan masa hukuman Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, termasuk narapidana korupsi. Sedangkan 382 orang mendapatkan remisi khusus 2 dan langsung bebas. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyatakan remisi khusus ini diberikan bagi mereka yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan masa hukuman. Itu sebanyak 66.099. Ya, yang remisi khusus 2 382 orang. Artinya remisi khusus 2 ini sebaik dikasih remisi dia bebas. Karena sudah habis masa hukumannya, ya. Nah, yang terkait dengan PP 99 2012 itu sekitar 11.000, ya. Yang pidana umum itu 53.000. 53.000. Jadi semua 66.099. Ada yang terkait PP 28 itu sekitar 1.239 orang. Jadi ini yang kita berikan untuk rekap remisi khusus Idul Fitri. Ketentuan sudah memenuhi ketentuan yang diberikan perundang-undangan. Nah, itu yang untuk PP 99. Termasuk di dalamnya PP 99 ini narkoba yang memerlukan JC, ya, narkoba yang jadi bukan hanya koruptor. Koruptor itu kan jumlahnya sedikit ya, dibandingkan dengan narkoba yang paling besar. 2 terduga teroris menyerang pos penjagaan Mapolda Sumatera Utara dini hari tadi. 1 anggota polisi Aibtu Martua Singgalingging gugur akibat serangan tersebut. Pemirsa, informasi selengkapnya akan langsung disampaikan oleh Stefani Pandia dari Medan, Sumatera Utara. Ya Stefani, sebenarnya bagaimana kronologi serangan teror di Mapolda Sumatera Utara dini hari tadi yang terjadi? Ajeng, memang pada dini hari tadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, Polda Sumatera Utara mendapat teror oleh 2 orang terduga anggota ISIS. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh, secara tiba-tiba 2 terduga anggota ISIS ini masuk dan melakukan penyerangan ke pos jaga pintu 2 Polda Sumatera Utara di Jalan Sisingamangaraja, kilometer 11,5 Medan. Kedua terduga ISIS dan anggota pos jaga atas nama Aibtu M. Singgalingging dan Brigadir E. Ginting kemudian terlibat perkelahian. Salah seorang anggota ISIS menikam Brigadir E. Ginting dan sementara seorang lainnya yang lolos mencoba membakar pos jaga. Melihat situasi yang tidak terkendali, lalu Brigadir E. Ginting kemudian melepaskan tembakan sembari meminta bantuan pada petugas Brimob yang siaga di pos jaga. Aibtu M. Singgalingging gugur di tempat. Demikian juga seorang anggota ISIS yang tewas tertembak. Saat ini jasad kedua korban tewas berada di ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Medan, sedangkan anggota ISIS lainnya yang juga mengalami luka tembak juga dirawat dan terus diinterogasi di ruang isolir Rumah Sakit Bayangkara. Dari kedua tersangka, diamankan 1 buku berlogo ISIS dan termasuk dokumen lainnya tentang perencanaan penyerangan. Setelah itu, pasca peristiwa tersebut, tim gabungan Polda Sumatera Utara dipimpin AKBP Maruli Siahaan langsung melakukan pengembangan ke sebuah percetakan milik Udin Lingga di kawasan Teladan Medan. Di tempat ini, tim Polda Sumatera Utara menggeledah percetakan yang diduga tempat mencetak berbagai brosur dan buku-buku ISIS. Belum diketahui keterlibatan pemilik percetakan tersebut dengan kelompok ISIS yang melakukan penyerangan ke Mapolda Sumatera Utara, namun sampai saat ini tim gabungan masih melakukan penggeledahan untuk mencari bukti-bukti terkait tentang kelompok radikal tersebut. Iqbal dan Ajeng. Ya Stefani, mungkin juga bisa sedikit digambarkan, mungkin ada perkembangan terkini pasca serangan yang terjadi dan mungkin ada perkembangan juga dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di sana. Ya, Ajeng, memang sampai saat ini pihak kepolisian belum bisa mengklarifikasi. Namun sampai sekarang pihak kepolisian masih terus berusaha untuk menyelidiki tentang siapa sebenarnya kedua teroris tersebut dan apa motif dibalik teror yang dilakukan oleh kedua tersangka. Dan nanti kami akan terus mengupdate informasinya kepada Anda.
Ajeng Iqbal, kembali ke Anda di studio. Ya, Stefani Pandia, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan terus menunggu perkembangan kasus ini dari Anda dari sana. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Halo pemirsa, senang sekali program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Bersama saya Eliza Hasan, inilah Hot Ekonomi. Pemerintah telah menetapkan 245 proyek plus 2 program dalam proyek strategis nasional yang harus selesai hingga tahun 2019 mendatang. Hingga bulan Mei, baru 10 proyek strategis nasional yang telah rampung 100%. Sekretaris Kemenko Perekonomian Lukita Dinarsyatuwo mengatakan sebanyak 10 proyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN telah selesai dikerjakan per Mei 2017. Lukita menambahkan sebanyak 120 proyek atau 49% dalam PSN masih dalam tahap konstruksi, 105 proyek atau 42% dalam tahap penyiapan, dan 12 proyek atau 5% masih dalam tahap transaksi. Total nilai 10 proyek yang telah selesai per Mei 2017 itu sebesar 100,99 triliun rupiah. Sementara itu, untuk mendorong realisasi proyek infrastruktur PSN, pemerintah memberikan jaminan politik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2017. Lewat belait itu, pemerintah memberi jaminan atas risiko politik yang bisa menghambat pelaksanaan proyek strategis nasional. Syarat proyek yang bisa mendapat jaminan politik dari pemerintah adalah proyek yang masuk daftar PSN. Selain itu, proyek yang dimaksud juga belum pernah mendapat jaminan atau mengajukan usulan untuk mendapat jaminan pemerintah atau penjaminan lainnya sesuai dengan perundang-undangan. Saat ini Kementerian Keuangan masih melakukan finalisasi penilaian PSN yang bisa diberi jaminan politik, dan nantinya penilaian itu akan disinkronkan dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Tim Liputan Berita 1. Jokowi meluncurkan lebih dari 200 proyek strategis nasional. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2019. Mampukah pemerintahan Jokowi JK menyelesaikan proyek ini dalam waktu 2 tahun? Lantas bagaimana pendanaannya? Bagaimana juga kendala yang ditemukan oleh pelaku industri di lapangan? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Komtab Kadin Bidang Infrastruktur, Bapak Dandung Sri Hareninto, dan juga Ekonom Indef, ada Bima Yudhistira. Selamat datang di Hot Ekonomi Pak Dandung dan juga Mas Bima. Terima kasih telah hadir. Ini kalau kita lihat terkait dengan proyek ataupun proyek mercusuar dari Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala ini kalau dilihat memang target 245 proyek hingga 2019. Yang saat ini di mana 120 proyek atau 49%-nya masih dalam tahap konstruksi, 42% masih dalam penyiapan, 5% masih dalam transaksi, dan hanya 10 proyek saja yang baru kelar 100% di tahun ini ataupun di per Mei 2017. Saya ke Mas Bima, menurut Anda cukup ambisiuskah proyek ini? Ya, cukup ambisius, sangat ambisius. Bahkan di 2019 itu ada kebutuhan pendanaan sampai 5.519 triliun rupiah. Yang 30%-nya itu didanai oleh APBN. Sisanya dari mana? Betul. Sisanya salah satunya dari swasta. Itu salah satunya dari Pak Dandung, jangan-jangan. Jadi kalau kita lihat memang ini cukup ambisius, dan belanja infrastruktur dalam APBN itu rata-rata selama 3 tahun terakhir naik lebih dari 23,3%. Jadi hanya di zaman Pak Jokowi JK memang kita apresiasi di satu sisi. Tapi tentunya kita lihat bagaimana perencanaan dan implementasi di lapangannya. Jangan belanjanya cukup besar untuk infrastruktur, tetapi tanpa perencanaan yang jelas misalkan, dan ternyata implementasinya bermasalah, justru di kemudian hari ini bisa ada faktor resikonya, terutama kita sebut sebagai bubble infrastruktur, walaupun masih sangat kecil seperti itu. Nah, ini Anda melihat bahwa ini dengan waktu yang hampir 2 tahun ya kalau kita hitung dari sekarang, dengan proyek yang masih begitu banyak. Bahkan sebelumnya Presiden Joko Widodo juga berharap bahwa semua proyek ini akan selesai di 2018. Anda melihat ini mampukah kira-kira akan selesai di tahun itu? Cukup berat. Kita spesifik misalkan dari proyek yang ambisius, salah satunya ada, kalau jalan raya oke lah sudah banyak dibahas, tapi bendungan itu targetnya ada sekitar 65 bendungan yang selesai 2019.
Sampai hari ini hanya 2 bendungan yang selesai. Kemudian bagaimana kelanjutan proyek 35.000 megawatt yang sebenarnya ditunggu-tunggu. Karena dan itu sebenarnya ada PR dari sebelum-sebelumnya ya. Tanpa suplai listrik bagaimana industri bisa bekerja juga gitu ya. Ini realisasinya masih di bawah 11%. Dan ada beberapa proyek yang justru bermasalah sampai Pak Presiden mengharapkan bantuan dari KPK. Artinya ini kan ada something wrong ya gitu ya dalam pelaksanaan proyek. Jadi di satu sisi apresiasi karena anggarannya besar, tetapi ada kelemahan dari sisi perencanaan dan implementasi di lapangan. Oke, baik. Kalau saya ke Pak Dandung, ini kalau kita lihat proyek strategis nasional ini kan salah satu tujuannya adalah pemerataan infrastruktur ya, dan ini di seluruh Indonesia tentunya ini pasti akan berdampak juga pada perekonomian kita, dan ini yang ditunggu-tunggu juga para investor pastinya. Nah, Anda melihat terkait dengan proyek strategis nasional ini seperti apa sebenarnya? Apa cukup membantu para investor atau seperti apa? Pertama tentunya sebagai dunia usaha senang gitu ketika melihat angka yang luar biasa. Artinya di situ ada opportunity bisnis yang bisa kita tangkap, kita kelola, kemudian kita kembangkan. Tapi kalau kita melihat kemudian perjalanannya, saya pikir kok masih jauh panggang dari api ya. Istilahnya gini, ketika mimpinya besar gitu ya, keinginannya besar, tapi sebenarnya dari sisi pemasukan rasanya jauh gitu ya. Mungkin agak beda ketika mungkin Mas Bima ingat ketika Indonesia mengalami oil booming ya tahun 87 ya. Bolehlah ketika terjadi oil booming kemudian kita membuat sesuatu yang luar biasa juga. Tapi kalau kita lihat mungkin rasanya saat ini justru kok sebaliknya. Artinya gini, harga minyak saya pikir nggak lebih dari $50 per barel gitu. Artinya kondisinya jauh. Ketika itu mungkin 100 sekian ya Mas Bima ya. Artinya luar biasa. Padahal mungkin lifting cost untuk oil and gas mungkin sekitar 20-30 gitu ya. Jadi selisihnya sangat, sehingga tidak ada dana lebih sebenarnya untuk bisa mengejar impian yang luar biasa. Nah tentunya kalau kita mengelola perusahaan kok ini pengeluarannya gede tapi pemasukannya sangat minimal, sehingga sangat wajar ketika sudah hampir separuh jalan tapi proyeknya separuh saja belum gitu. Nah tentunya saya pikir ini tinggal kita mau tetap menjaga tingginya keinginan tapi pemasukannya nggak ada. Kan kemudian kita balik ini, apakah kemudian cita-citanya kita turunkan gitu kan, tapi pemasukannya coba kita naikkan gitu. Saya pikir kalau dari sisi secara umum sih seperti itu. Walaupun dari sisi pengusaha tentunya kita berharap ini bisa terlaksana semua, itu pasti karena di situ banyak opportunity yang bisa kita kerjakan. Walaupun tentunya kita juga bertanya juga sebenarnya opportunity yang sekarang dibangun oleh Pak Jokowi JK apakah memang benar sudah sesuai dengan sasaran. Maksudnya gini, ketika kita punya infrastruktur apa benar sih itu bisa memberdayakan rakyat Indonesia, dalam artian kemampuannya dan sebagainya ikut terbangun atau tidak, itu hal yang lain gitu ya. Tapi kalau dari sisi antara pengeluaran antara mimpi dan pemasukan kok rasanya masih sangat timpang gitu ya. Ini tahun ini dipotong lagi katanya ya. Nah itu dia tadi kalau kita lihat dari Mas Bima mengatakan bahwa memang perencanaan memang saat ini kan juga masih ya dikatakan masih belum jelas seperti itu. Nah Anda juga melihat ini menjadi salah satu kendalanya juga nggak tadi, apalagi dengan dana-dana yang belum lagi ada rencana pemotongan dan juga ada hal yang lain. Sebenarnya kalau kita lihat jujur aja sebenarnya proyek-proyek yang sudah dan yang sudah selesai sekarang itu sebenarnya bukan dimulai dari, mohon maaf ya, setahu kami gitu ya, misalnya proyek Trans Sumatera. Sebenarnya Trans Sumatera udah jauh hari dimulai ketika zamannya Pak SBY, ketika Pak Dahlan Iskan mengumpulkan gubernur seluruh Sumatera itu. Sebenarnya inisiasinya udah cukup lama, 2011 mungkin, saya nggak tahu pasti, tapi kira-kira itu udah dimulai dari awal. Kemudian ini udah mulai dilaksanakan dan beberapa section udah diresmikan. Demikian juga Tol Cipali misalnya yang disebut-sebut dikerjakan selesai sekarang. Padahal Tol Cipali itu udah jauh-jauh hari sekali gitu. Ketika saya mulai kerja sebagai engineer tahun 96-97 saya udah sering bolak-balik gitu, tapi karena krisis akhirnya kan stop gitu. Nah kemudian masuk investor swasta, Mas Sandiaga kebetulan teman di Kadin juga mulai masuk, akhirnya itu terbangun. Walaupun sekarang dilepas lagi dijual ke Astra gitu. Jadi sebenarnya yang sudah selesai sekarang pun sebenarnya bukan proyek yang diinisiasi ketika 2014 mulai, tapi sebenarnya inisiasinya udah lama yang kemudian bergulir berjalan, termasuk tol Trans Jawa apalagi udah inisiasi udah lama. Berarti gitu. Sebenarnya proyek-proyek lama ini yang baru selesai sekarang juga ada tentunya ada tanda tanyanya juga. Kenapa baru selesai sekarang? Apakah sebenarnya hambatan juga kendalanya? Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.